Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ini adalah ketiga kalinya aku gagal menembus kemacetanku. Tampaknya kultivasi saja tidak akan ada gunanya bagiku untuk saat ini. Aku harus mencari cara lain, gumam Han Li. Dia membalik tangannya untuk menghasilkan objek dengan ukiran burung phoenix hitam yang menyala di atasnya. Ini adalah botol perak kecil yang berisi 3 pil api hitam. Meskipun Black Flame Pills dikenal sebagai obat roh terbaik untuk memfasilitasi terobosan bagi kultivator transformasi dewa akhir, itu sebenarnya juga cocok untuk dikonsumsi bagi tahap transformasi dewa menengah. Hanya saja karena kekuatan pil, jika dikonsumsi oleh seorang kultivator dengan basis kultivasi yang tidak mencukupi atau tubuh yang lemah, mereka dapat dibakar sampai mati oleh api Phoenix hitam pil. Han Li memiliki spirit engulfing heavenly flame dan berjalan di jalur kultivasi simultan, jadi dia tidak memiliki keraguan seperti itu. Karena itu, dia dapat mengonsumsi salah satu pil ini untuk membantunya menembus kemacetannya saat ini. Namun, dengan melakukan itu, dia akan memiliki 2 Black Flame Pill, ketika dia mencoba melakukan terobosan ke tahap tempering spasial, dan itu akan secara drastis mengurangi peluangnya untuk membuat terobosan yang berhasil. Lagi pula, Black Flame Pills sangat langka, dan memecahkan kemacetan tahap transformasi dewa pertengahan ini hanyalah masalah waktu baginya. Banyak kultivator yang terjebak di tahap transformasi dewa akhir untuk seluruh hidup mereka, dan tahap tempering ruang secara signifikan lebih jarang, dengan demikian menunjukkan betapa sulitnya untuk menembus kemacetan itu. Karena itu, yang terbaik adalah memiliki pil sebanyak mungkin untuk membantunya dalam terobosan itu. Setelah merenungkan masalah ini untuk waktu yang lama, senyum masam muncul di wajah Han Li, dan dia akhirnya menyimpan botol itu ke dalam gelang penyimpanan ini. Namun, Han Li juga tidak melanjutkan hidup dalam pengasingan. Sebaliknya, dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia, dan boneka kera raksasa sudah menunggunya di sana. Han Li mengangkat alisnya, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, boneka itu tiba-tiba melangkah maju dan menawarkan benda seperti tongkat kuning di kedua tangannya. Ada beberapa pola hijau misterius di seluruh objek, dan itu adalah buah surgawi yang mendalam itu. Ekspresi serius segera muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Dia membuat gerakan meraih untuk menarik buah ke dalam genggamannya dan pada saat yang sama, cahaya biru cemerlang melintas dari matanya, membuatnya bisa melihat struktur bagian dalam buah. Dia menemukan bahwa bola cahaya seukuran kacang polong sekarang seukuran ibu jari. Han Li memegang buah di tangannya dengan sedikit perasaan sedih di hatinya. Kembali di Deep Heaven City, Han Li telah mengunjungi beberapa toko buku tebal kuno secara rahasia untuk mencari informasi tentang buah surgawi yang mendalam. Namun, yang cukup aneh adalah tidak peduli berapa umur buku-buku tebal itu, tidak ada yang berisi informasi tentang buah ini atau bahkan harta terkait. Jika bukan karena mereka telah memperoleh beberapa informasi tentang telapak tangan Dewi yang mendalam di dunia manusia, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan tahu apa buah surgawi yang mendalam ini. Meski begitu, buah surgawi yang mendalam mengandung kekuatan hukum alam, jadi itu pasti harta yang menentang tatanan alam. Karena itu, Han Li tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun bahwa dia memiliki buah ini. Setelah menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam Profound Heavenly Fruit lagi tanpa hasil, Han Li membelai benda itu dengan jarinya dan berpikir keras. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia terus-menerus menuangkan cairan hijau misterius itu ke dalam buah, namun tidak ada yang terjadi selain titik cahaya putih di dalamnya telah tumbuh sedikit. Dia tidak tahu apakah injeksi lebih lanjut dari cairan ini akan mempengaruhi perubahan lagi, tapi itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Setelah menyimpan buah surgawi yang mendalam, Han Li mengunjungi kebun obatnya. Di dalam taman,
buah naga Zoysia dan obat roh lainnya yang dia tanam sudah matang. Boneka-boneka yang merawat kebun obat telah memanen banyak untuknya dan menyimpan obat-obatan roh ini di gelang penyimpanan. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia segera memindahkan semua obat roh ini ke dalam gelang penyimpanannya. Han Li melambaikan tangan ke arah boneka yang menemaninya selama ini. Nas Chen Sol kedua segera terbang keluar dari boneka, lalu menghilang ke dalam tubuh Han Li. Mata Han Li sedikit menyipit seolah sedang memproses aliran informasi. Setelah beberapa saat, dia menepuk bagian belakang kepalanya untuk melepaskan Nas Chen Sol kedua kembali ke dalam boneka. Pada saat yang sama, dia terkekeh dingin pada dirinya sendiri. Tidak kusangka beberapa binatang iblis kelas menengah akan berani menyerang tempat tinggal guaku. Sepertinya mereka pasti menemukan beberapa sekutu. Han Li melangkah langsung ke aula tertentu di dalam gua tempat tinggalnya, di mana formasi besar dan apa yang tampak seperti altar pengorbanan berada. Di inti formasi terdapat pelat formasi segi 8, dan Han Li segera melemparkan beberapa segel mantra ke formasi. Seluruh formasi mulai bersinar dengan cahaya putih, setelah itu layar cahaya perak muncul di atas pelat formasi. Bintik cahaya putih berkedip tanpa henti. Ketika Han Li pertama kali membangun tempat tinggal gua ini, dia telah mendirikan myriad dragon beds di daerah sekitar tempat tinggal gua selama beberapa ratus kilometer. Dia mengalihkan pandangannya ke layar cahaya dan langsung menemukan beberapa titik cahaya hitam yang terletak lebih dari 10 kilometer jauhnya. Han Li membuat segel tangan dan cahaya biru cemerlang meletus dari tubuhnya. Mengikuti kilasan terbang, dia muncul dari gua dan menghilang ke kejauhan. Dengan kecepatan luar biasa Han Li saat ini, jarak sesingkat itu ditempuh hanya dalam rentang beberapa tarikan napas. Di sana, ia menemukan ular piton raksasa berkepala 3, binatang hijau kecil dengan kepala sapi dan tubuh singa, serta sosok abu-abu yang melayang di udara, tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu satu sama lain. Begitu Han Li muncul di udara di atas mereka, ketiga binatang iblis itu segera melarikan diri dari. Namun, Han Li mendengus dingin saat 3 benang terbang keluar dari dalam lengan bajunya. Utas menghilang dalam sekejap sebelum muncul tepat di belakang angin iblis dan seberkas cahaya abu-abu. Mengikuti kilatan cahaya merah terang, ketiga iblis yang melarikan diri terikat erat dan tidak bisa bergerak sama sekali. 3 benang merah ditarik, dan 3 binatang iblis diseret secara paksa ke arahnya. Binatang kecil berkepala sapi dan ular piton raksasa itu sama-sama menunjukkan ekspresi kaget dan ngeri, sementara binatang iblis yang diselimuti cahaya abu-abu tiba-tiba mengatakan sesuatu kepadanya. Han Li tidak tahu apa yang dikatakannya, tetapi nada suaranya menunjukkan bahwa itu memberikan semacam ancaman. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat dia membuat gerakan meraih ke arah binatang iblis dalam cahaya abu-abu. Semburan cahaya 5 warna yang semarak menyapu, dan cahaya abu-abu yang mengelilingi tubuh binatang iblis itu memudar seperti salju yang mencair. Tubuh asli binatang iblis itu ditarik ke dalam genggaman Han Li, dan dia menekan 5 jari ke kepalanya. Binatang iblis ini panjangnya hanya sekitar 5 kaki dengan sisik emas berkilauan di seluruh tubuhnya. Ini adalah iblis ikan dengan wajah manusia laki-laki. Namun, Han Li telah melihat semua perilaku binatang iblis, dan penampilan mengerikan yang meresahkan dari iblis ikan kelas 6 ini tidak cukup untuk mengganggunya. Cahaya keemasan meletus dari tangan Han Li, yang ditekan ke kepala iblis ikan, dan iblis itu segera melepaskan teriakan kesedihan, lalu gemetar hebat sebelum jatuh pingsan. Han Li telah melepaskan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan langsung dari jiwa iblis ini. Piton berkepala 3 dan binatang berkepala sapi gemetar tak terkendali saat melihat ini, dan kengerian di mata mereka semakin meningkat. Dengan kekuatan Han Li saat ini, pencarian jiwa binatang iblis kelas 6 adalah tugas yang sederhana. Setelah sekitar 5 menit,
Han Li mengumpulkan semua ingatan iblis ikan itu. Rastian Peng, sembahlah, penguasa cahaya berharga. Istilah-istilah itu muncul di benak Han Li secara berurutan, dan dia sedikit goyah sebelum melepaskan kelima jarinya saat cahaya keemasan memudar dari telapak tangannya. Setan ikan itu segera mulai ke bawah. Detik berikutnya, benang merah di sekitar tubuh iblis membengkak membentuk tali api yang tebal. Sebuah bola api merah langsung meletus dari tali, mereduksi iblis ikan menjadi abu dalam sekejap mata. Tali berapi kemudian melintas dan kembali ke lengan baju Han Li, setelah kembali ke bentuk benangnya. Baru saat itulah Han Li mengalihkan pandangannya ke arah kedua iblis itu dengan sikap tanpa ekspresi sama sekali. Setelah hening sejenak, Han Li tiba-tiba berbicara dalam bahasa asing yang digunakan oleh binatang iblis. Kalian berdua benar-benar punya nyali, kalian berani menyerang gua tempat tinggalku hanya untuk beberapa bunga woodbud. Setelah menggunakan teknik pencarian jiwa, dia tidak hanya menguasai bahasa binatang iblis ini, dia juga mendapatkan alasan di balik upaya binatang iblis ini untuk menyerang tempat tinggal guanya. Setan berkepala sapi itu jelas memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi di antara keduanya, dan dia menjawab, tanpa bunga woodbud, saudara-saudara kita di Hidden Black Mountains tidak akan bisa mengumpulkan semua yang diperlukan untuk persembahan pemujaan. Kalau begitu, kami pasti akan disiksa oleh Rastian Peng, dan kecerdasan kami akan dihancurkan lagi. Karena itu, kami tidak punya pilihan meskipun mengetahui seberapa kuat Anda. Ini bunga woodbud kan? Han Li terkekeh sambil membalik tangan untuk menghasilkan karangan bunga ungu kecil. Penampilan bunga-bunga ini menyerupai lonceng, dan memancarkan aroma yang khas. Binatang kecil berkepala sapi itu menatap buket bunga untuk beberapa saat sebelum menjawab dengan senyum masam, memang, itulah yang kami cari. Ada banyak gunung roh di dalam Hidden Black Mountain Ranges, tapi bunga ini bisa hanya dapat ditemukan di gunung roh tempat Anda tinggal. Bahkan jika Anda menemukannya, itu akan segera mati dan berubah menjadi kristal setelah ditangkap. Bagaimana kamu bisa menangkap serangga kristal sumsum emas hidup-hidup? Han Li bertanya dengan sikap acuh. Saya bisa menjawabnya. Kembali ketika tanah ini pertama kali ditemukan oleh Rastian Peng, ada makhluk yang lebih kuat dari kita di sini di pegunungan hitam tersembunyi. Namun, semuanya dibantai oleh 3 tetua Rastian Peng, dan kami adalah satu-satunya yang diizinkan untuk tetap di sini dan terus berkultivasi, dan itu tentu saja karena kami memiliki kemampuan yang memungkinkan kami untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan untuk persembahan mereka. Jika tidak, kami sudah lama terbunuh. Binatang berkepala sapi itu tertawa dingin. Jadi, kamu benar-benar punya cara untuk menangkap serangga kristal sumsum emas hidup-hidup. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi dia sangat gembira. Memang, kami Luminous Beast mampu mengidentifikasi serangga seperti itu bahkan di antara biji yang tak terhitung jumlahnya karena kemampuan alami kami. Selain itu, kami memiliki metode untuk mencegah serangga ini berubah menjadi kristal, jawab binatang kecil itu dengan bangga. Bagus. Kalau begitu, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu, dan aku bahkan bisa menyediakan bunga woodbud untukmu. Ekspresi Han Li tiba-tiba mereda. Benarkah? Apa syaratmu? Binatang kecil itu awalnya sangat gembira mendengar ini, tetapi dengan cepat menyadari bahwa harus ada pamrih pada pengaturan ini. Cukup sederhana, saya akan memberi Anda bunga woodbud sebanyak yang Anda butuhkan, tetapi sebagai gantinya, Anda harus memberi saya sepasang serangga kristal sumsum emas per 10 bunga. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan pasir karang emas itu salah satu barang yang Anda tawarkan ke persembahan Tian Peng. Anda dapat menukarnya dengan 1 bunga woodbud per tael pasir ini, jawab Han Li. Serangga kristal adalah salah satu item yang kami tawarkan, jadi kami sebenarnya tidak memiliki banyak dari mereka, dan 10 dari pasangan itu telah dijanjikan kepada Lord of Treasure Light, kata binatang kecil berkepala sapi itu.
Tuan Cahaya Harta Karun, itu hanya binatang laut tahap metamorfosis, aku bisa mengurusnya. Aku akan memberimu 7 hari untuk bersiap dan datang ke gua tempat tinggalku untuk ditukar dengan bunga woodbud. Jika kamu tidak muncul saat itu, hehe. Suara Han Li mengandung ancaman. Dia menyapu lengan baju di udara dan angin sepoi-sepoi bertiup, setelah itu dia tiba-tiba menghilang. Binatang berkepala sapi dan ular sanca berkepala 3 cukup terkejut melihat ini, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa benang merah yang mengikat mereka juga telah menghilang. Setelah memulihkan kebebasan mereka, kedua binatang iblis itu saling memandang, dan setelah beberapa lama, ular sanca berkepala 3 itu berbisik kepada binatang berkepala sapi itu. Binatang berkepala sapi itu ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan manik hijau. Manik itu berputar di udara untuk beberapa saat sebelum melepaskan penghalang cahaya biru yang menyelubungi kedua binatang iblis itu. Kita seharusnya baik-baik saja sekarang. Ini adalah penghalang kedap suara yang dibuat dengan inti batinku. Jika pria itu mencoba menguping pembicaraan kita menggunakan indera spiritualnya, maka aku pasti bisa merasakannya, jawab binatang kecil itu. Piton berkepala 3 merasa jauh lebih tenang setelah mendengar ini, dan dia bertanya, apakah kita akan menukar bunga woodbud dengan pria itu? Itu bukan sesuatu yang bisa kita berdua putuskan, kita harus membicarakan ini dengan yang lain juga. Namun, jika kita ingin mengumpulkan semua barang yang dibutuhkan untuk persembahan ini, maka ini tampaknya satu-satunya pilihan kita, si kecil binatang menjawab dengan senyum masam. Serangga kristal sumsum emas dan pasir karang emas juga sangat langka, jika kita menggunakannya untuk ditukar dengan bunga woodbud, kita mungkin tidak dapat mengumpulkan sebanyak ini lain kali, piton raksasa itu mengingatkan. Kami tidak punya pilihan. Serangga roh dan pasir karang memang sangat sulit ditemukan, tetapi kami akan dapat melacaknya selama kami bersedia menginvestasikan lebih banyak waktu. Sebaliknya, persembahan Tian Peng membutuhkan bunga woodbud dalam jumlah besar, dan bunga ini sudah punah di tempat lain selain di gunung tempat manusia tinggal, jadi hanya dia yang bisa memberikannya kepada kita, kata binatang berkepala sapi dengan sikap pasrah. Kalau begitu, mengapa kita tidak memberi tahu suku Tian Peng tentang hal ini ketika mereka mengerahkan orang untuk mengumpulkan persembahan? Dengan begitu, mereka bisa mengurus orang itu sebagai pengganti kita, ular piton berkepala 3 tiba-tiba menyarankan. Itu sama saja dengan bunuh diri. Apakah kamu tidak mempelajari pelajaranmu dari terakhir kali? Bahkan jika suku Tian Peng benar-benar mampu membunuh orang ini, mereka pasti akan mengambil semua bunga woodbud di gunung itu, tapi kami masih akan dipaksa untuk menawarkan bunga woodbud dalam jumlah yang sama di masa depan. Jika kami memberi tahu mereka bahwa bunga woodbud hampir punah di Hidden Black Mountains, menurut Anda apakah ras Tian Peng akan terus membiarkan kami hidup? Jika kami menyediakan tidak mencukupi, kami akan dihukum mati, dan jika bukan karena mereka sangat waspada terhadap Black Infernal Mist itu, mereka akan sangat mungkin mengerahkan orang untuk menetap secara permanen di pulau itu, jawab binatang berkepala sapi itu dengan suara dingin. Tetapi jika hal-hal terus seperti ini, bahkan jika kita berhasil selamat dari cobaan ini, kita tidak akan dapat mencari semua yang diperlukan untuk penawaran berikutnya, dan kita masih akan mendapatkan hasil yang sama. Ras Tian Peng telah menanam bekas budak di tubuh kita, jadi kita akan mati karena meledak, begitu kita menyimpang lebih dari 5.000 km dari tempat ini, ular piton berkepala 3 berkata dengan suara mendesak. Saya menyadari semua ini, tapi itu bukan alasan untuk khawatir. Apakah Anda lupa janji yang dibuat kepada kami oleh makhluk kuat dalam Black Infernal Mist? Selama kita dapat menyediakan batu roh kepadanya untuk 1 abad lagi, dia pasti dapat mencapai penguasaan penuh dari kemampuan yang dia kultivasi, dan dia akan dapat menghapus bekas budak kita. Ketika saatnya tiba, kita akan dapat melarikan diri,
binatang berkepala sapi itu berkata dengan serius. Tapi apakah itu benar-benar janji yang bisa kita andalkan? Jangan lupa bahwa meskipun dia senior kita, ketika dia melarikan diri untuk hidupnya ke Black Infernal Mist, dia melahap inti dari hantu kuno raksasa, jadi dia memiliki tubuh setengah hantu, setengah iblis sekarang. Jika ada yang tidak beres, apakah kamu khawatir dia tidak akan menepati janjinya? Kamu dapat yakin, senior itu juga berasal dari Luminous Beast Race kita, dan dia memiliki dendam darah terhadap ras Tianpeng, jadi dia pasti akan memihak kita. Selain itu, kami telah memberinya batu roh secara rahasia selama beberapa abad untuk mendukung kultivasinya, dia tidak punya pilihan selain membantu kami, kata binatang berkepala sapi itu. Sepertinya aku terlalu memikirkan. Berbicara tentang Black Infernal Mist ini, aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya sehingga menimbulkan reaksi yang menakutkan dari ras Tianpeng. Apakah senior itu memastikan apa yang ada di sana? Ular piton berkepala 3 bertanya dengan suara ingin tahu. Dia belum, tapi pasti ada sesuatu yang sangat menyeramkan di sana. Bahkan dengan level kekuatannya saat ini, senior itu hanya berani tetap berada di pinggiran Black Infernal Mist dan tidak berani melangkah lebih jauh. Namun, kabut infernal telah ada selama ribuan tahun. Ketika pertama kali muncul, era itu adalah ketika ras Tianpeng berada di puncak kekuatannya dan menguasai hampir seluruh ras roh terbang, jawab binatang berkepala sapi itu. Itu benar. Dengan basis kultivasi kita, bagaimanapun juga kita akan mati begitu kita memasuki kabut, si kepala 3 piton menghela nafas. Setelah itu, mereka terbang menjauh sebagai seberkas angin iblis. Tidak lama setelah keberangkatan mereka, fluktuasi spasial meletus dari dekat, dan sosok humanoid biru samar muncul dari udara tipis. Itu adalah Han Li, yang seharusnya sudah pergi beberapa waktu yang lalu. Dia melirik binatang buas yang menjauh di kejauhan dengan senyum di wajahnya, lalu tiba-tiba membuat gerakan meraih ke tempat di mana kedua binatang itu awalnya berada. Cahaya keemasan menyala, dan serangga emas seukuran kuku tiba-tiba muncul. Itu adalah kumbang pemakan emas yang telah menyusut menjadi kurang dari 1/10 dari ukuran aslinya. Serangga itu melebarkan sayapnya dan terbang ke telapak tangan Han Li mengarahkan jarinya ke serangga roh saat dia menutup matanya, langsung menarik gumpalan indera spiritual yang telah dia berikan pada kumbang itu. Hasilnya, dia bisa mengumpulkan seluruh percakapan antara kedua binatang itu. Black Infernal Mist, setengah hantu setengah setan, tanda budak. Menarik. Jika orang-orang di ras Tianpeng tidak dapat tinggal di pulau itu, maka aku tidak perlu takut. Siapa yang mengira bahwa beberapa binatang iblis dengan kaliber rendah akan mampu mendapatkan obat penyempurnaan tubuh yang sangat efektif seperti serangga kristal sumsum emas. Bahkan sesepuh tahap integrasi tubuh dari Deep Heaven City tidak dapat menemukan obat seperti itu. Jika saya dapat menemukan beberapa bahan lagi, saya akan dapat mewujudkan Provenance True Devil Projection saya dalam bentuk yang substansial, seperti tubuh Dharma Vajra dari faksi Buddha. Hehe, untuk pasir karang emas, itu juga sesuatu yang sangat saya butuhkan jika aku bisa menggunakannya untuk memurnikan darah dan dagingku, itu pasti akan membuat tubuhku lebih kuat. Setelah bergumam, Han Li tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya dengan cepat terputus saat sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Proyeksi burung besar dan Phoenix 5 warna tiba-tiba muncul di belakangnya, dan sepasang sayap yang berkilauan dan tembus cahaya muncul dari punggungnya. Han Li hanya perlu mengepakkan sayapnya dengan lembut sebelum tubuhnya didorong ke udara sebagai benang tembus pandang. Celah biru panjang langsung muncul di udara seolah ada sesuatu yang memotong ruang, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Setelah melepaskan sayap badai petirnya, yang telah disempurnakan menjadi harta roh, kecepatan penerbangan Han Li ditingkatkan beberapa kali lipat. Hanya dalam waktu 2 hari,
dia terbang keluar dari batas pulau dan muncul di wilayah lautan yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari pulau itu. Wilayah lautan ini dipenuhi dengan terumbu karang dalam berbagai bentuk dan ukuran, yang terbesar menyerupai pulau-pulau kecil. Ini adalah lokasi di mana yang disebut Lord of Treasure Light tinggal, dan Han Li telah mengetahui lokasi ini dari menggunakan teknik pencarian jiwa pada iblis ikan itu. Lord of Treasure Light ini sebenarnya adalah binatang iblis yang baru saja naik ke kelas 8. Sekitar 200 tahun yang lalu, ia menjelajah ke tempat ini dan menetap di sini setelah menaklukkan 8 binatang laut di dekatnya. Binatang berkepala sapi dan binatang setan di pulau itu telah bertukar beberapa obat roh dengan bawahan binatang setan ini, dan itu adalah satu-satunya hubungan yang mereka miliki dengan binatang setan tahap metamorfosis ini. Karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan layanan binatang iblis ini melalui penggunaan serangga kristal sumsum emas setelah menyadari bahwa mereka tidak akan dapat menaklukkan gua tempat tinggal Han Li sendiri. Tentu saja, binatang buas ini hanya melakukan ini setelah meremehkan basis kultivasi Han Li, berpikir bahwa dia paling banyak adalah seorang kultivator Nas Chen Sol. Kalau tidak, mereka tidak akan berani terlibat urusan seperti itu. Ledakan yang menggema meletus saat proyeksi gunung kecil muncul dari telapak tangan, kemudian dengan cepat meluas mengambil bentuk yang besar dan perlahan turun. Han Li telah memaksimalkan ukuran gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, memperluasnya hingga berukuran lebih dari 10.000 kaki, dan cahaya yang memancar dari dasar gunung menyapu wilayah lautan yang berukuran beberapa hektar.